Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, Bapak Ibu mungkin ada yang butuh Alkitab. Saya punya satu Alkitab baru yang butuh, boleh angkat tangan. Saya ingin mau berikan satu Alkitab. Mungkin di rumah ada banyak keluarga. Angkat tangan nggak apa-apa. Yang mau? Daripada saya bawa pulang ke Depok. Ada apa Bapak Ibu? Udah punya gitu. Oh, Bapak. Ambil. Silakan Pak. Ya. Kenapa kita? Karena ini adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Biar berkati ya Pak. Haleluya. Ya, saya bersyukur, berterima kasih pagi ini karena Tuhan masih memberi kesempatan, dan juga terima kasih buat Pak Pendeta Alfri dan juga Bu Pendeta Sri Saraswati. Ya, sebenarnya kami ini tidak asing lagi karena kami satu alma mater sekolah Alkitab. Ya, saya ini kakak kelas dari Pak Pendeta Alfri, tapi Bu Saras satu kelas dengan saya. Nama saya Pendeta Kaleb Dobing Esing, ya. Dan hari ini kami melayani di Gereja Sungai Yordan Keluarga Allah yang ada di Depok, Jawa Barat. Jadi bersyukur baru pertama kali saya ada ke daerah sini. Dan kalau nggak ada map mungkin agak bingung juga saya. Ya, karena jalannya berliku-liku, tapi kita mengucap syukur sudah dibantu sama Google Map dan boleh tiba di tempat ini. Semua ada rencana Tuhan. Amin. Jadi pagi ini Bapak Ibu, saya sebenarnya dikasih satu tema yang bagus sekali. Temanya yaitu jangan padamkan roh dan layanilah Tuhan. Tapi saya minta izin sama Pak Gembala. Saya pikir kalau saya ambil dua tema ini sekaligus, pembahasan saya agak terbatas. Karena itu saya buat satu tema ini jadi dua. Yaitu pagi ini saya akan berbicara tentang jangan padamkan roh, dan nanti jam 10 saya akan berbicara layanilah Tuhan dengan kasih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nggak bisa ikut ibadah kedua, nanti bisa lihat di YouTube. Kebetulan saya sharing saya masukkan di YouTube. Nanti tinggal ketik Pendeta Kaleb Dobing Esing, nanti langsung keluar. Jadi mungkin khotbah kedua nggak apa-apa ditonton lewat YouTube saja. Amin. Ya. Dan yang mau dengar pujian juga, saya sudah menciptakan 9 lagu dan itu sudah ada di YouTube semua. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur karena saya didorong oleh satu jemaat, udah opa umur 78 tahun. Pendeta Kaleb sharing aja khotbahnya ke YouTube supaya memberkati banyak orang, dan itu saya alami. Dan saya baru share bulan Juni kemarin tanggal 3. Sekarang yang sudah mengalami berkat, yang nonton itu sudah ada 2.300 lebih. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bukan saya mau promosi, tapi saya pengen, saya rindu. Target saya bisa menciptakan 100 lagu kalau Tuhan belum panggil. Ya, dan lagu-lagunya bagus. Mungkin didengar pertama kok kurang bagus, tapi kalau kita renungkan kata-katanya semua bagus. Lagu terakhir yang saya karang yaitu lagu tentang perjamuan. Pengorbananmu begitu mulia, begitu tulus, begitu berharga. Itu lagunya bagus banget. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di rumah daripada mumet tinggal lihat aja di sana. Amin.
Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Kami sungguh diberkati oleh pujian penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang dengan sukacita mereka melayani Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, khususnya Pak Pendeta Alfred dan juga Ibu Pendeta Sri Saraswati yang Tuhan pakai di daerah ini untuk melayani. Di daerah ini Tuhan Kau terus memberkati. Berkati juga anak-anak mereka, bahkan seluruh tim terus bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu. Pagi ini kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Amin. Baik, ada mati Pak. Munculkan, bilang aja ya, PowerPoint. Oke, PowerPoint saya boleh dimunculkan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ya, tema kita hari ini. Nah, tema kita yaitu jangan padamkan roh. Ini luar biasa. Tema kita pada pagi hari ini berbicara jangan padamkan roh. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yang mungkin yang tidak bawa Alkitab atau mau pakai handphone juga silakan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 20 kita akan baca bersama-sama. 1-3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuatan. Jadi ini penting sekali. Ini adalah Alkitab kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan di ayat yang tadi kita baca, Paulus berkata jangan padamkan roh. Saya yakin dan percaya ini juga satu kerinduan Bapak Gembala dan keluarga, supaya jemaat yang digembalakan di tempat ini jangan sampai rohnya padam. Kata padam saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu berbicara menjadi lemah. Nah, saya tahu, saya walaupun hanya lihat di Facebook, di media, gereja ini adalah gereja yang sedang mengalami mujizat, yang sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Karena itu pada pagi hari ini jangan sampai mengalami yang namanya rohnya menjadi padam. Saya diberkati oleh teman-teman yang melayani pada pagi hari ini. Luar biasa. Ujiannya gak banyak, tapi kita sudah mengalami banyak berkat yang dahsyat. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah. Nah, kita akan lihat sama-sama hidup seperti apa. Hidup seperti apa yang membuat roh Allah supaya tidak padam di dalam diri kita. Saya mau bagikan dua aja. Hidup seperti apa yang membuat roh Allah tidak padam dalam hidup kita. Mari yang pertama kita lihat sama-sama. Yang pertama, hidup intim dengan Tuhan. Katakan intim. Intim dengan Tuhan. Katakan intim sebelah sini. Intim. Kita ini harus intim dengan Tuhan. Kalau roh kita ini tidak menjadi padam, tidak menjadi lemah, kita ini harus intim. Intim dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu berbicara akrab. Jadi kita ini harus akrab dengan Tuhan. Amin. Kita harus akrab dengan Allah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu bersyukur punya gembala yang luar biasa.
tiap hari itu kirimkan firman Tuhan, betul? Amin. Tadi pagi ada saya dapat firman Tuhan dari Pak Gembala. Saya jam 4 bangun aja udah lihat, wah firman Tuhannya udah dapat. Nah saya kalau baca firman Tuhan, teman-teman yang kirim, itu saya baca bener, saya renungkan. Kalau saya nggak baca sungguh-sungguh, saya nggak mau balas. Kenapa? Itu namanya munafik, betul tak? Harus dibaca, harus dikasih tahu. Termasuk ketua umum PGRI kalau kirim doa setiap malam, itu saya baca, saya doakan dengan iman, baru saya ucapkan amin. Jadi kalau kita ini ada orang kirim firman Tuhan, kemudian kita langsung balas pakai begini lagi, itu namanya munafik. Kita nggak lakukan, kita nggak kerjakan, kita nggak renungkan, tapi kita sok-sok balas gitu. Jadi saya mau dorong, belajar dari gembalamu di tempat ini. Tiap hari dia belajar intim dengan Tuhan, dan itu sudah terbukti. Dan kita akan lihat bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita kalau pelajari jemaat di Tesalonika, jemaat yang dibangun oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius, ini jemaat yang hebat, menghadapi aniaya, menghadapi kesulitan, tapi mereka tetap setia berdoa. Walaupun Paulus tetap encourage, jangan sampai mereka menjadi lemah. Makanya Paulus berkata, jangan padamkan roh yang ada padamu, yaitu roh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, jemaat di tempat ini, jangan sampai kita menjadi lemah karena situasi, kondisi, doa kita belum dijawab, keadaan mau kemana susah sulit. Sekarang mungkin banyak dilarang, mau usaha juga banyak yang terkunci. Nah, saya mau kasih tahu, orang yang intim dengan Tuhan tidak akan pernah khawatir. Amin. Aminnya cuma Pak Gembala dan Ibu Gembala. Ada amin? Amin. Ini luar biasa. Kita harus amin, ya dan benar. Kenapa? Karena kita boleh melihat contoh di dalam Alkitab. Maria itu latar belakangnya juga latar belakang yang kurang bagus, tapi waktu dia mulai intim dengan Tuhan, Maria boleh mengalami banyak berkat Tuhan. Dan salah satu yang menulis Alkitab yang kita pelajari hari ini yaitu Paulus sendiri, punya latar belakang yang hancur, pembunuh, orang jahat, orang yang benar-benar keras. Dia tidak mau orang lain menyayangi dia, tapi waktu Tuhan jamah dia dan dia mulai membangun kehidupan intim dengan Tuhan, Paulus berubah luar biasa. Bayangkan orang jahat yang dulu bunuh orang, sekarang dia dilempar-lemparin batu karena Kristus. Dia tidak pernah membalas lagi. Hari ini saya mau beritahukan pada kita, belajar intim dengan Tuhan. Saya mau dorong kerja keras, tetapi hubungan kita dengan Tuhan harus lebih dekat lagi. Amin. Bagaikan amplop dengan perangko, ya, kalau ditarik bisa sobek. Hubungan kita harus lebih akrab lagi dengan Tuhan. Amin. Kalau Pak Gembala dia ambil satu ayat, kemudian dia sharekan setelah dia renungkan. Kalau kami agak beda lagi. Kami per satu pasal di gereja kami, kemudian kami renungkan, dan jemaat waktu merenungkan dapat sesuatu baru di-sharekan lagi ke grup untuk memberkati yang lain. Nggak ada salah. Mungkin formatnya beda-beda, tapi tujuannya satu, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Nama Tuhan ditinggikan, rohani kita bertumbuh. Badai apapun, masalah apapun, kita nggak akan pergi lari. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan kita lihat di dalam Alkitab, Nuh ini adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 5, pasal 6, kita akan ketemu namanya Nuh. Dan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Bahasa Indonesianya pakai kata bergaul.
tapi bahasa Inggrisnya walk, berjalan. Waktu kita intim dengan Tuhan, saya jamin roh kita akan tetap menyala. Sehingga Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Ini akan terjadi di gereja ini. Gereja ini akan berkembang luar biasa karena Tuhan memberkati Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, punya roh yang berbeda. Kaleb dan Yosua punya roh yang berbeda, membuat berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Roh kita harus berbeda. Orang lain khawatir, orang lain takut dengan virus yang terjadi. Tapi orang-orang yang intim dengan Tuhan, dia tidak sombong sih, tapi dia berkata, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah benteng hidupku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah sumber kesehatanku. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Dialah yang hebat, dialah yang luar biasa. Waktu Nuh intim dengan Tuhan, Nuh mengalami pewahyuan yang luar biasa. Bayangkan waktu zaman Nuh dekat Tuhan, dan Tuhan kasih yang namanya pewahyuan buat Nuh. Yang selamat waktu zaman Nuh hanya 8 orang, Nuh dan istrinya, kemudian ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Yang lain tidak peduli akan Tuhan, habis mereka semua. Waktu kita dalam keadaan seperti ini, waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Mazmur 91, Dia akan menjaga kita, Dia menaungi kita, Dia membentengi kita. Ada amin. Jadi pulang dari tempat ini, bangun kehidupan kita intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Amin. Bukan berarti gak kerja normal, kerja mengandalkan Tuhan, tapi hubungan kita tetap dibangun sehingga roh kita tidak menjadi padat. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa. Berikan waktu untuk intim dengan Tuhan. Jadi hidup seperti apa yang membuat roh Allah tidak padam dalam hidup kita? Yang pertama yang sudah kita bahas, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidup taat pada firman Tuhan. Mari baca sama-sama 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1-3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di mana? Wilayah Makedonia dan Akaya. Ini jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa. Dan pagi ini doa saya juga, jemaat yang ada di gereja sidang jemaat Allah yang ada di Kedaung ini akan menjadi jemaat yang luar biasa, menjadi teladan, menjadi penurut kepada pimpinan, menjadi penurut kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang banyak orang-orang Kristen ini kalau diatur oleh pemimpin gampang sekali tersinggung. Di sini nggak ada, mungkin di Depok. Ya, kalau pimpinan gembala kita ngatur hidup kita, ngarahin hidup kita, itu tujuannya karena dia mau melihat hidup kita berubah. Amin. Gak mungkin seorang hamba Tuhan berbicara, nasihatin kita, mungkin negur kita atau nemplak kita sekalipun, itu semua ada tujuan. Tapi hari-hari ini ada banyak orang gak bisa dinasihati. Saya berdoa jemaat tempat ini mau dinasihati sama gembala, sama ibu gembala. Kenapa? Mereka akan membawa kita untuk naik bersama dengan Tuhan.
Kemudian jemaat yang ada di Tesalonika bukan hanya mereka menjadi penurut kepada Paulus, Timotius, Silvanus, tapi mereka ini luar biasa. Mereka menjadi penurut Allah, penurut Tuhan. Kita mau turut sama Tuhan, ada amin? Kita mau taat sama Tuhan. Kata taat dibaca dari belakang, taat dari depan juga taat. Tidak bisa dirubah. Pokoknya kita harus hidup taat. Di Alkitab ada seorang yang bernama Saul. Awalnya dia taat sama Tuhan, tapi setelah dia punya posisi, bahkan dia mulai keluar rel dan dia menjadi seorang raja yang tidak taat sama Tuhan. Orang yang tidak taat sama Tuhan, Tuhan akan jatuhkan. Orang yang tidak taat, Tuhan akan ambil semua posisi talenta. Saul kehilangan jabatan sebagai raja karena dia tidak taat sama Tuhan. Pagi hari ini jemaat tempat ini belajar taat sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau kita berdoa untuk tetangga kita, ayo kita taat. Satu ketika waktu saya masih kuliah di Berea sama-sama Ibu Pendeta Sri dan Pak Alfred, saya dapat prakteknya di daerah Muntilan. Tapi Muntilan itu ada satu cabang kecil, ya. Jadi bukan di tempat Pak Yosafat, tapi saya ada lupa sedikit tuh daerahnya. Tapi memang nggak jadi juga akhirnya perintisan di situ, karena kita merintis itu mungkin yang punya rumah nggak terlalu serius. Tapi ada satu peristiwa waktu pergi praktek itu hari Jumat dan biasanya kembali hari Senin. Nah, waktu saya mau kembali ke kampus hari Senin pagi, saya lihat satu oma yang lehernya bengkak sekali, ya, ada penyakit gitu. Terus di hati saya itu ada sesuatu yang, ada satu dorongan yang seperti Roh Kudus mau saya doakan nenek itu. Tapi saya ini mengeraskan hati. Saya bilang begini, nanti aja deh Tuhan, minggu depan aja. Waktu Jumat saya datang lagi, kok di depan rumah yang ada nenek itu, ada oma itu, kok ada tenda biru. Saya cari tahu, neneknya atau omanya itu udah dipanggil Tuhan, udah meninggal. Nah, hari ini saya mau kasih pelajaran buat kita. Kalau ada satu dorongan yang daripada Tuhan, kita mau lakukan itu. Ada amin? Saya tadi pagi udah diberkati sama Pak Gembala. Setiap perumahan walaupun belum dibangun, tanah-tanah yang ada didoakan supaya boleh datang jiwa-jiwa, dan itu boleh menjadi kenyataan. Setiap kita Tuhan akan pakai luar biasa. Ada amin? Karena kita mau taat saja sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau izinkan kita ini dapat berkat, kita mau bawa perpuluhan, nggak usah ragu-ragu. Di sini ada kotak nih. Kadang-kadang banyak anak Tuhan, aku pinjam dulu deh perpuluhannya. Nanti minggu depan aku ganti, minggu depan nggak jadi karena nggak ada duit. Kadang-kadang kita nggak taat sama Tuhan, sehingga kita kayaknya hidupnya susah terus. Saya mau ingatkan, tetaplah taat. Kalau Bapak Ibu lihat tuh banyak video-video di YouTube, ada hamba Tuhan mengajarkan perpuluhan, ada hamba Tuhan yang tidak mengajarkan perpuluhan, atau bahkan melarang gak boleh perpuluhan. Kira-kira yang mau ikut, mau kasih perpuluhan, boleh lambaikan tangan. Amin. 1, 2, 3. Engkau boleh nengok ke belakang, Pak. Takut malu jemaatnya. Kita harus taat. Saya mau kasih tahu, waktu kita taat sama Tuhan, Tuhan akan berkati kita luar biasa. Nggak usah dengarin tuh banyak hamba-hamba Tuhan. Oh, nggak usah perpuluhan, itu ajaran perjanjian lama. Emangnya perjanjian lama bukan Alkitab? Ya, coba aja. Kalau mau coba-coba, dicoba aja. Nggak usah perpuluhan sebulan ini.
nanti apa yang kita akan alami? Atau nggak usah dicoba, pokoknya taat aja deh sama Tuhan. Pasti hidup kita berbeda. Ada amin. Ini luar biasa, ini dahsyat. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar taat. Kita mau belajar. Kita nggak mau seperti Saul, tapi kita mau seperti Ayub. Ayub dicobai sekuat apapun, Ayub dicobai sesulit apapun, dia tetap taat sama Tuhan. Amin. Bayangkan Ayub, dia bisa mengalami nama penderitaan. Anaknya 10-10-nya meninggal. Kemudian Ayub juga yang mengalami penderitaan sakit. Bayangkan Ayub itu mengalami sakit. Biasanya orang kalau menggaruk kulit, biasanya pakai kuku. Alkitab mengatakan Ayub itu garuk badannya yang borokan itu pakai beling. Jangan dicoba-coba ya, pulang dari tempat ini ambil beling, garuk-garuk, luka semua. Kemudian saya pikirkan, berarti Ayub itu kuku-kukunya sudah jatuh semua. Penderitaan sehebat itu, harta kekayaannya habis, tapi Ayub tetap taat sama Tuhan. Jemaat di tempat ini, apapun sulitmu, apapun kesusahanmu, tetaplah taat sama Tuhan, dan Tuhan akan angkat engkau lebih tinggi lagi. Ada amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan tetap setia. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Ya, tengok kiri kanan dulu. Kamu anak Tuhan ya. Ganteng banget, cantik banget. Luar biasa. Kita ini anak Tuhan. Karena itu kita mau taat kepada Dia sebagai Bapa kita. Amin. Jadi supaya roh kita ini enggak padam, yang pertama tadi apa? Kita mau intim. Bapak langsung dapat, ya. Jadi pulang dari tempat ini, Pak, berikan waktu. Komat kami di hadapan Tuhan. Ambil waktu baca firman. Ambil waktu renungkan firman yang dikirim atau di-sharekan sama Pak Gembala. Kenapa? Karena firman itu kekuatan kita. Yang kedua apa? Supaya roh kita tidak padam, kita mau apa? Mau taat saja sama Tuhan. Amin. Teman-teman yang melayani tempat ini, taat saja. Jangan lihat gereja. Kadang-kadang banyak yang melayani, lihat gereja nggak ngasih apa-apa. Saya mau kasih tahu, memang gereja nggak bisa ngasih apa-apa. Yang bisa ngasih sesuatu yang hebat adalah Tuhan. Dan waktu kita melayani Tuhan dengan luar biasa, Tuhan akan kasih kejutan demi kejutan. Amin. Dia akan berkata, kat kasih berkat. Maksudnya malaikat kasih berkat. Amin. Jadi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi ini 2 poin ini bawa pulang ke rumah. Yang pertama, supaya roh saya ini tidak menjadi padam. Saya mau intim sama Tuhan. Saya mau dekat sekali sama Tuhan. Dan saya tutup dengan satu pertanyaan sama Pak Gembala. Pak Gembala, maaf, apa sih makanan kesukaan Ibu Gembala? Atau dibalikin? Dibalik. Apa makanan kesukaan Pak Gembala? Sambal. Sambal. Jadi kasih aja sambal, nggak usah pakai nasi. Nah, kenapa ini bisa tahu? Karena mereka itu intim, amin, dekat. Waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu sesuatu. Yang lagi bisnis, Tuhan kasih cara berbisnis yang baik. Karena Dialah sumber hikmat buat kita semua. Kan kita tunduk kepala, pulang dengan 2 poin yang hebat ini. Saya mau intim, saya mau taat saja, biar roh saya tetap menyala buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Surgawi, pagi ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa. Jemaat di tempat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang mau respon firman Tuhan pagi hari ini, supaya roh kita ini tidak padam, kita mau melakukan 2 hal, mau intim dan mau taat sama Tuhan. Yang mau intim dan mau taat sama Tuhan,
boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu dari tempat ini. Amin, amin. Ada lagi yang mau didoakan? Angkat tangan. Cukup angkat tangan dan saya mau berdoa. Bapak lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Mereka pada pagi hari ini membuka hati untuk menerima firman Tuhan, supaya roh mereka tetap menyala dan tidak padam, tidak menjadi lemah. Bapa, mereka mau intim kepada Engkau, mau membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Engkau, dan Engkau yang akan memimpin hidup mereka. Mereka juga Tuhan saat ini sedang mengangkat tangan. Mereka rindu Tuhan, mereka mau taat kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa ketaatan yang ada di dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini akan terus bertambah-tambah. Setiap kebenaran mereka boleh taati. Terima kasih Roh Kudus. Hambamu berdoa buat semua jemaatmu di tempat ini, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Roh Kudus urapi mereka. Hamba-hambamu yang melayani, Bapak Pendeta Alfri Tuhan, dan juga Ibu Pendeta Sri Saraswati, Engkau berkati mereka bersama anak-anak mereka. Urapi teman-teman juga yang melayani, yang mendukung pelayanan tempat ini, semakin hari semakin diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh firman-Mu, materaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap menjadi berkat katakan